Halo. Wah, Halo ada nih, halo. ada fans Milan satu, ada fans Roma satu. Kan nanti lawan Milan itu akan bertanding lawan Atalanta nih. Gimana bro kayaknya lawan Atalanta nanti bro? Tepat di Pasrah bawahnya. nih. Kok pasrah gitu? Tepat di bawahnya Milan kan Atalanta peringkat 5. Cuma dia kan sama kayak Inter punya tabungan juga toh. Kira-kira Ya gimana? Atalanta lagi on fire. Kalau dari objektif sih sebenarnya ini memang sebenarnya pasti berat, dan juga Pioli yang suka aneh-aneh. Kemarin sudah menang 3-0 lawan Rennes, justru rotasinya ketika lawan Monza kan. Padahal kemarin pun Iya. dengan tim inti kalah-kalah juga gitu, dan lawan Atalanta kan berarti mereka habis main kemarin. Ini emang suka ngadi-ngadi emang si botak ini. Lihat Lah, segala back gitu, dan CDK juga lagi on fire, ya mungkin bisa seri aja udah bagus buat Milan. wih, yang gol first time volley-nya si CDK lawan apa itu ya Atalanta yang ngerinya itu. Genoa. Iya, satu kali kontrol terus di volley kan. Wih. Ya, ini emang pemain yang bagus sebenarnya, emang luar biasa gitu. Sayang dan Gasperi ini benar-benar jeli untuk bisa memanfaatkan si CDK-nya. Si Wah, ini dia Aldi. Ini habis boker dia demi boker dia menyuruh kita nunggu. Keren nih bajunya nih. Iya ini baju dari Bro Aldi Interismi Podcast di Spotify kan ya. Nanti malam Audero main beli. Nah, mumpung ada Aldi bro, ini kayaknya udah hampir pasti nanti Audero main, bukan Sommer karena Sommer lagi flu. Gimana bro? Lu dia beli ya. Ya kebanyakan ngopi di lapangan beli. Terus katanya Augusto sama siapa juga bakal dari awal ya, katanya Augusto gantiin Darmian, Bisek tuh main juga. Jadi bakal banyak rotasi sih nanti malam katanya. Terus tadi aku sempat bahas sama Bara itu Milan laga berat loh lawan Atalanta. Gimana bro? Iya, Coba kita lanjutin yang tadi. Bakal ngeri sih, dan ya Milan syukur-syukur dengan kejeniusan Pioli seri aja udah untung sih ini. Kejeniusan dalam mengangkat dan untuk menjatuhkan beli. Itu beneran gak sih ada meme di antara Interisti itu? Oh, biasa itu beli Pioli gitu. Setiap udah mau dipecat dia bakalan menang 2 kali, 3 kali, abis itu nyungsep lagi. Itu bener gak sih? Iya. Bener. Itu benar-benar terjadi. Oke, kita bahas Inter ini. Inter lawan Lecce, aku mau minta pendapatnya Milanisti dulu. Kemarin kayaknya kita sempat kalau misalnya ini Inter itu kalau main pakai Audero nggak pernah menang. 2 kali main pakai Audero, 2 kali gagal menang. Kebobolannya 5 kan ya. 1 kebobolan 3, 1 kebobolan 2. Ini luar biasa sekali Audero. Jadi kayaknya dari satu faktor aja itu bisa bikin harapan Inter menang itu agak-agak turun. Gimana bro menurut kawan-kawan? Ada yang ngikutin nggak? Ya aku dulu ya mungkin ya. Kalau menurutku sebenarnya kurasa kutukan itu akan terpatahkan di pertandingan kali ini gitu. Karena memang Inter itu main di kandang juga kan. Ya. Di tandang. Nah, di tandang lagi. Kita tahu Inter punya track record yang bagus di tandang sebenarnya dibanding anomali. Iya kan? Mungkin yang bisa menggagalkan Inter ya hanya Inter itu sendiri gitu. Maksudnya kesalahan pribadi dari kalau aku sih mikirnya Dumfries, kalau main Dumfries kadang suka bikin gara-gara gitu ya. Suka bikin gara-gara katanya. Nah, itu paling kayak gitu sih kalau aku ngelihatnya gitu. Mungkin perbedaannya ketika Audero main nggak akan ada kualitas build up yang baik dari bawah sebaik yang Sommer mungkin ya. Iya, Sommer itu aku kira Sommer itu nggak bisa kasih long ball yang bagus. Ternyata bisa. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan nih. Kalau Bolonya masuk champion, kira-kira kans mereka sampai mana? Nah, sekalian aku mau nanyain soal bukan Bolonya aja. Bolonya antara Bolonya dan Atalanta dulu. Menurut kawan-kawan mana yang lebih mungkin masuk 4 besar? Coba. Ayo, ya kalau dari kualitas tim sih memang sebenarnya Atalanta lebih berprospek ya, apalagi kemungkinan besar pasti Gasperini menebus Cutler yang harganya juga termasuk ramah di kantong kan, terjangkau banget Milan. Tapi Bolonya kalau untuk bersaing di Serie A juga dia sangat mumpuni. Tapi kalau aku lihat pengennya itu
sebenarnya yang lolos ke Eropa Bolonya, karena Thiago Motta ini salah satu juga pelatih masa depannya Italia, di mana dia bisa membawa taktik modern yang bisa bersaing di Eropa. Gitu. Kalau Gasperini di Eropa ya dia akan mainnya gitu-gitu aja, pelatih-pelatih konvensional yang sudah tidak update. Tapi kalau model kayak Simone Inzaghi, Motta, Xabi Alonso, ya itu sekarang yang lagi happening adalah ketika sebuah tim menciptakan pergerakan yang baru yang belum bisa diadaptasi sama lawan. Kan sekarang kuncinya kemenangan itu kan seperti itu kan. Iya, tapi menambahkan dari Bang Bara, gimana? Ya, aku lebih berharap Bolonya yang bisa masuk ke UCL. Ini juga untuk membuktikan kepada fans-fans dari liga-liga lain gitu ya, bahwa memang Italia ini juga punya kultur sepak bola dan punya pelatih-pelatih yang memang bagus gitu. Tapi memang mungkin agak tricky parts-nya untuk Bolonya adalah ketika nanti misalnya dia bisa lolos ke UCL, pasti ada pemain kuncinya yang akan dibeli oleh tim lain. Nah, betul banget, bro. Aku baru mau nanya gitu, iya. Joshua Zirkzee ini kan si Sky itu kan strikernya itu. Siapa? Si Sky. Zirkzee. Ya, Zirkzee. Kalau ada Zirke. Nah, itu ini sebuah challenge juga untuk manajemen Bolonya apabila mempertahankan Thiago Motta. Bisa nggak dia mendapatkan pemain-pemain pengganti yang sepadan bahkan lebih bagus gitu yang dimau sama Motta. Di situ. Tapi ya kalau aku sih for the sake of footballnya sendiri, aku berharap ya Bolonya lah bisa lolos, dan ya, walaupun ini gambling tapi akan jadi gambling yang seru lah. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi sekalian aku ya, kalau Bolonya bisa kira-kira sampai mana gitu? CL, aku rasa dia at least 16 besar ya udah bagus, iya. Atau kurasa dia bisa jadi kuda hitam yang ya paling tidak menjadi juru kunci dan turun ke Europa League lah. Kalau menurutku itu sih. Oke, masuk akal. Udah berubah ya formasi. Udah berubah. Oh iya, format musim udah nggak pakai grup lagi kan? Itu nanti setiap pertandingan diundi lagi. Iya, kansnya bahkan lebih besar mungkin, ya kan? Karena tinggal lebih banyak. Mungkin kayaknya kalau sekarang ini kan ada pot 1, pot 2, pot 3-nya. Jadi karena Bolonya anggaplah bukan tim unggulan, pasti akan dikumpulin sama tim yang unggul kan gitu. Jadi mungkin di format yang baru ini sepertinya akan ada keseruan yang lebih oke, tapi kita lihat aja nanti. Betul. Bahkan mungkin bisa jadi langkah jauh juga tuh, seperti Porto waktu 2004 itu kan dia format baru kan sebenarnya UCL kan, perubahan dari format 2003 gitu. Nah, itu sih kalau Bro Aldi gimana, antara Atalanta atau Bolonya pilih mana? Kalau ya sama sih. Kalau yang pengen lolos sih sebenarnya Bolonya ya. Karena dia juga terakhir lolos ke Eropa itu, terakhir main di Eropa itu 2002 ya, waktu final Intertoto lawan Fulham, kalah di finalnya. Terus terakhir main di UCL itu di tahun 64-65 ketika Inter juara juga waktu itu, Bli. Jadi Bolonya tuh di Eropa udah lama banget gak main. Nah, tapi seandainya mereka bakal main di UCL musim depan sih, aku rasa belum bisa berbicara banyak ya, karena banyak faktor yang kemungkinan akan hilang ya. Ya pasti Zirkzee dan Motta juga kabarnya udah diincar sama Barcelona ya. Nah, kalau Atalanta kayak yang Mbak Bara bilang juga sih, kalau lolos ke Eropa kayaknya ya gitu-gitu aja, kayak beberapa tahun terakhir kan lolos turun ke Europa League gitu, gak bisa berbicara banyak, mungkin karena terlalu bisa dibilang tim yang attacking, offensif, tapi untuk di Serie A masih works. Ketika lawan tim-tim yang lebih besar dari mereka tuh masih inferior aja gitu. Ketika melawan Bayern Munchen, lalu itu ketemu siapa lagi yang dibantai 1 tuh, lupa deh pokoknya. Apa ya? Ketika tim yang perform di Liga Italia, ini kan kita katanya Liga Italia itu adalah liga yang sangat taktikal, sangat di pikiranku taktikal itu adalah tool yang bisa membantu kita menjembatani perbedaan teknik kan. Kalau kita kalah segala dari teknik, kalau taktikalnya bagus, iya mestinya bisa. Tapi kenyataannya kok kayaknya justru diragukan karena belum pernah di Eropa lah, karena inilah. Apa sebabnya, Bro? Kalau dari misalnya anggaplah gini ya, kita bandingkan tim Bolonya atau Atalanta dengan tim-tim dari liga yang tidak top ya, anggaplah dari Liga Belanda, dari Liga Prancis. Kalau dari talentanya kan levelnya kurang lebih sama.
Tapi kira-kira kalau mereka ini ketemu, apakah peluangnya masih seperti yang Bro bilang, paling nanti jatuh lagi ke Liga Eropa kayak apa? Kalau Belanda dan Prancis kayak masih bisa bersaing lah ya dia. Kalau misalnya Inggris atau Jerman gitu, baru kayaknya kesulitan ya. Contohnya mungkin ya final UCL aja tuh, Fiorentina lawan West Ham ya. Nah itu menurut aku secara squad sangat bersaing banget sih. Waktu itu terus, masih ada Amrabat kalau nggak salah. Terus iya Amrabat. Fiorentina ada Amrabat, kayaknya Fiorentina aja yang bagus di Amrabat, sama siapa namanya yang mantan pemain Milan itu aduh. Bonaventura. Ya Bonaventura itu. Tapi kalah. Nah, iya kemarin juga aku rasa bisa menang gitu kan, tiga tim Italia semua kan yang masuk final ya. Aku kira ini kayaknya WCL masih ngirim satu pemenang lah. Nah, ternyata lawan West Ham yang sebenarnya menurutku juga nggak terlalu bagus ya. Declan Rice menurutku juga belum ya layak dihargain mahal lah ya, tapi kayaknya harusnya nggak semahal itu lah. Harusnya nggak semahal itu. Nah ini kebetulan nyinggung si Buchanan Bro. Kan ngeliat kemarin Buchanan main. Kalau dari individu oke lah, tapi kok kayaknya Inzaghi belum percaya banget. Gimana menurutmu kalau lawan Lecce ini bakalan dimainkan apa enggak sih Tajon ini? Kalau untuk starting 11 sih mungkin kemungkinan yang di kiri bakalan Carlos Augusto, di kanan bakalan Dumfries ya kalau aku baca dari sosial media hari ini ya. Terus untuk back itu kemungkinan Pavard diganti Bisek, sama ya tadi kiper Emil ganti si Sommer. Nah, Buchanan ini mungkin secara atribut defense karena kan dia main di timnas Kanada, main di tim sebelumnya di Brugge itu bukan wingback yang suka naik turun. Tapi lebih ofensif banget kan, penyerang sayap dia kayak si siapa itu? Ya. Kayak Kvaratskhelia lah ibaratnya ya. Ya. Nah, mungkin masih dilatih lah atribut defense-nya sama Inzaghi. Iya. Kalau kita lihat lawan apa kemarin yang dia main tuh Salernitana ya? Iya, Saler. Atau lawan Salernitana sudah. Iya. Itu sih aku lihat sih dia pede banget ya megang bola, dia dribble step over-nya tuh on point. Dan bisa ngasih dimensi yang beda gitu kan. Kita tahu di Marco tuh bagusnya di crossing. Iya. Kita nggak punya dribbler selain Thuram loh. Dan Cuadrado. Oh iya itu lagi cedera loh. Mana ini? Nggak ada anak Juve di sini. Iya, dia kalau misalnya ditaruh di kiri sih aku rasa bisa ngasih dimensi yang beda gitu. Dia bisa cut inside kan. Sejauh ini kan permainan Inter kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi nanti bisa ngebingungin pelatih lawan atau tim lawan juga kan. Biasanya Inter main kayak gini, tahu-tahu ada yang main kayak gini. Bisa ngasih efek kejut lah, bisa jadi kartu as mungkin Buchanan ini. Kalau untuk menurut aku sampai akhir musim ini sih dia masih bakalan sulit untuk dimainkan sebagai starter atau dapat menit reguler. Kayak Gosen aja musim lalu juga waktu ketika datang dia di pertengahan musim nggak langsung dipakai terus kan. Tapi sekarang ya, musim depan kayaknya agak tenggelam ya. Di mana dia di Berlin ya? Union Berlin. Berlin banget dia. Iya, kasihannya Gosen. Ya, tapi musim depan sih aku yakin dia bakal jadi backup yang sering dimainin lah, yang reliable lah. Dumfries juga katanya kan udah melunak ya, dia udah melunakin gaji. Betul. Kayaknya bakal jadi lapis Dumfries dah kayak musim depan tuh. Kalau misalnya Darmian kayak balik lagi ke back belakang gitu. Oke guys, itu dulu. See you. Katanya besok balik ke Jakarta ya. Betul. Oke, ya. Sekali lagi thank you banget, kemarin sudah dijamu dengan baik. Semoga next time kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Amin. Ya. Thank you. Aku akhiri sampai di sini. Bye.